bahagia banget ya. Oke. Sebelum kita melakukan sesi materi ini, mendingan kita kenalan dulu nggak sih teman-teman biar kita saling kenal. Mau dari mana nih? Mau dari sana. Mau dari saya dulu kita Halo brother. Iya, dari Mbak Isa dulu. Iya dari Mbak Ica. Dari saya dulu ya teman-teman, perkenalkan nama saya Samualita Sari, dipanggil Ica. Teman-teman bebas memanggil kakak, mbak, ibu atau bebas. Halo Ibu Ica. Aja Ibu Ica. Oke, mungkin lanjut. Ibu nggak sih, dia kan di rumah sendiri. Iya, kalau aku namanya Alivia Aisy. Kalian bisa panggil aku Aisy. Bu Aisy, Kak Aisy, Tante. Halo. Oke, sekarang lanjut perkenalan dari yang sebelah mana nih? Sana. Bajunya pakai baju warna merah. Ya, ayo mbak kenalan dulu mbak. Perkenalkan, nama aku Zara. Kalian boleh panggil aku Zah atau Putra. Oke, halo Halo Zara. Perkenalkan, nama aku Fauzia. Bisa dipanggil Sisa si Daulian. Sabrina. Halo, kenalin nama aku Nela. Nama aku Tisa. Halo Tisa. Kenalin nama aku Dewi Putri, dipanggil aja Dewi. Perkenalkan, nama aku Lela Sumatia. Biasa dipanggil Mae. Halo Oke, teman-teman sudah saling kenal semuanya ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pematerian hari ini ya, tentang materi ini, lebih baik kita berdoa dulu, oke? Sebenarnya, mari kita membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kegiatan bimbingan kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih sebenarnya kita di sini mau ngapain? Jadi di sini saya sama Mbak Isi kita mau memberikan kalian bimbingan atau pengarahan terkait dengan apa nih, ada tahu nggak? Saat menghadapi bencana. Ya, jadi Anxiety management. nah jadi kita di sini fokusnya ke anxiety management saat menghadapi bencana, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada yang tahu nggak nih gunanya apa? Tidak Tahu ya? tahu. Karena teman-teman belum tahu, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ya, jadi teman-teman, di sini tuh kan kalian tinggalnya di Indonesia ya, kita semua tinggalnya di Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan tingkat bencana alam tertinggi ya nggak sih? Kemarin itu kan lagi ada bencana juga kan di Sumatera, di Aceh kayak gitu. Nah, dari data di BNPB menunjukkan peningkatan jumlah kejadian bencana setiap tahun itu termasuknya banjir, gempa, tsunami, dan itu tuh longsor tuh banyak teman-teman kayak gitu. Nah, kondisi ini tuh meningkat kecemasan di masyarakat ini ya teman-teman ini. Jadi nanti teman-teman itu kalau misalkan ada bencana kan pasti merasa cemas kan teman-teman. Ya. Nah, oke. Selanjutnya ya. Nah ini di sini teman-teman boleh dilihat dulu, kita ada salah satu video. Iya.
Nah, terus individu yang mengalami kecemasan tinggi cenderung membesar-besarkan ancaman dan sulit mengikuti prosedur keselamatan. Kayak ya itu kayak harusnya ke lapangan terbuka, harusnya menghindari jendela, terus harusnya masuk ke kolong meja. Kan ada apa namanya? Ada lagu pada tahu kan? Terus jika berlanjut kondisi itu dapat berkembang jadi stres berkepanjangan atau gangguan stres pasca trauma karena kita udah stres nih di ruang tadi kayak saat bencana itu tuh bisa jadi dampak trauma berkelanjutan gitu kan. Sampai besok sampai besoknya gitu. Terus pengolahan kecemasan menjadi bagian penting dari mitigasi psikologis selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Sarah. Tuker-tukeran aja udah. Oke, sekarang ada faktor-faktornya ya teman-teman bisa dibaca. Jadi faktor-faktornya itu pertama ada dari pengalaman traumatis. Kayak tadi teman-teman udah terkena bencana gitu, itu kan pasti ada pengalaman trauma. Kalau orang kita aja kadang misal naik motor terus kaget sama ibu-ibu sen kanan belakang aja trauma gitu kan, apalagi ini yang bencana alam gitu kan. Nah terus juga ada lagi dari informasi berlebihan di media sosial, kayak kadang kan media tuh terlalu banyak mengheboh-hebohkan banget gitu kan, jadi bikin kita panik. Apalagi sekarang udah banyak AI juga bertebaran, itu kan malah semakin bikin kita panik juga kan teman-teman gitu. Nah terus juga ada minimnya keterampilan menghadapi bencana, jadi teman-teman tuh nggak tahu kalau menghadapi bencana kita harus kayak gimana ya gitu. Nah jadi di WHO itu juga mencatat bahwa paparan berulang terhadap informasi ancaman itu dapat meningkatkan trauma dan juga kecemasan yang berulang bagi teman-teman gitu. Nah itu tadi faktor-faktornya. Terus sekarang lanjut ke ada kita mau praktek ya teman-teman. Kita di sini ada 4 teknik. Oke. Yang pertama dijaga oleh Mbak Isi gitu ya. Yang pertama itu adalah teknik pernapasan. Nanti kita bernapas Agak panik ya guys. Nah, teknik pernapasan dalam membantu menurunkan aktivitas fisiologis dalam mengurangi respon sistem. Itu pokoknya teknik pernapasan itu dapat membuat kalian lebih rileks, lebih tenang. Pokoknya kita kan sama ya. Tapi kalian udah kayak udah jadi orang terbuka gitu ya, menenangkan diri gitu. Kalian semakin kan. Nah cara itu tuh kayak gini. Kalian tarik nafas, pelan aja. Tariknya dalam banget. 4 detik. 1, 2, 3. Pas tarik tuh 4 detik. 1, 2, 3, 4. Nah, terus tahan 2 detik. Tahan. Dan terus habis itu hembuskan perlahan selama 6 detik. Dan itu bisa selama 5 kali. Coba, ulangi ya. Tarik nafas 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tahan 2 detik. 1, 2, hembuskan lagi. Itu teknik yang pertama. Pada ingat gak nih? Ada yang mau nyobain nggak? Pak, ada yang satu nyobain. Itu siapa yang berani nanti dapat hadiah loh. Apa? Hadiahnya apa sih dulu? Siapa yang mau satu? Yang lain ada siapa? Ada benar dapat hadiah kecil. Yang bermain ini udah siap banget. Ayo Mbak, gimana jawab? Lahiran. Dijelasin. Tadi gimana teh? Tadi. Tadi tesnya suruh menahan nafas, ambil nafas biar relax ya. Berapa detik? 4 detik. Mulai ya? Kalian ya, oke. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yeay.
Oke, botol, tas, lista, HP. Benda jin. Ya, oke. Terus satu 4 objek. Oke. Ya itu ceritanya 4 lah ya. Oke, kalau gini Dengarkan suara 3 suara. Suara apa? botol, angin, suara angin, Hirup 2 aroma. Ada aroma apa nih di sini? aroma udara, Aroma angin. daun, ya daun, sama ini baru dicat. Gitu. Terus rasakan Oh, iya. satu sensasi di tubuhmu. Misalnya kayak kaki menapak. Jadi tapak. Iya, ya pokoknya rasakan satu sensasi. Nah, ini itu membantu mengembalikan fokus ke realitas seperti itu teman-teman. Ya, selanjutnya kan di teknik selanjutnya akan dijelaskan Mbak Ika. Oke, jadi tadi teman-teman ngerti ya teknik grounding itu maksudnya biar teman-teman itu masih sadar kalau teman-teman itu masih ada, masih nyata gitu. Jadi kan kadang kalau kita di bencana tuh kadang bingung ya gimana gitu kan. Nah, teknik grounding tadi itu biar menyadarkan teman-teman kalau teman-teman itu masih ada di dunia ini, masih hidup gitu. Oke, teknik yang selanjutnya itu ada cognitive reframing. Nah, jadi teknik ini tuh melatih pikiran teman-teman biar lebih positif gitu loh. Jadi pikirannya ada orang kena bencana tuh mikir, wah aku selamat nggak ya, kayak gitu. Nah, di sini tuh di teknik cognitive reframing itu kita tuh membantu melatih teman-teman biar teman-teman tuh pikirannya nggak melulu negatif gitu. Kayak misal, oh aku tsunami, wah kayaknya aku nggak bisa hidup lebih lama lagi, aku nggak tahu berenangnya kemana gitu, nggak bisa. Nggak boleh gitu ya teman-teman. Nah, jadi di teknik cognitive reframing ini kita membantu teman-teman biar tetap punya pikiran yang positif. Misalkan terjadi bencana gempa, nah teman-teman gak usah panik kayak, wah gempa, aku nggak bakal bisa selamat, habis ini aku udah di alam lain kayak gitu. Enggak, kita masih bisa tetap selamat gitu. Teman-teman harus punya pikiran yang positif, mindset yang positif. Kalau habis ini tim SAR bakal bantuin kok, habis ini aku bisa hidup kok, habis ini aku masih bisa makan kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini namanya teknik cognitive reframing. Jadi bisa membantu teman-teman itu mempunyai pikiran yang lebih positif dalam menghadapi situasi yang negatif kayak gitu. Oke. Di teknik selanjutnya itu ada namanya safety planning sama prepare. Nah, jadi di sini tuh teman-teman kita tuh melatih teman-teman biar teman-teman itu kalau misalkan dihadapkan dengan sesuatu hal yang di luar dugaan itu teman-teman nggak bingung kayaknya harus ngapain kayak gitu. Jadi kayak di sini contohnya nih, misal teman-teman lagi kena bencana gempa bumi gitu. Nah, teman-teman nggak usah panik. Teman-teman yang harus dilakuin pertama itu menentukan jalur-jalur evakuasi dulu. Jadi jangan langsung kayak di rumah gempa bumi, aku nggak tahu keluar lewat mana, jendela. Nggak bisa teman-teman gitu. Jangan keluar lewat jendela, keluar tetap lewat pintu. Jadi teman-teman itu tetap punya pikiran yang tenang. Kayak mikir, oh iya, ya. Jadi kayak, oh jalur evakuasinya bisa di lewat, nggak bisa lewat pintu gitu, bisanya nggak bisa jendela, bisa lewat pintu kayak gitu. Terus juga teman-teman itu harus selalu siap siaga sama namanya emergency bag, ya kan, tas emergency itu yang isinya minimal P3K dan segala macam obat-obatan atau makanan-makanan yang tahan lama gitu. Terus teman-teman juga jangan lupa menyiapkan yang namanya alat kontak untuk nomor-nomor darurat gitu, penting kayak misalkan nomor-nomornya damkar atau nomornya siapa lah kayak gitu ya, atau nomornya PB itu boleh, nomor KSR kayak gitu. Terus atau enggak nomor-nomor keluarga teman-teman terutama yang merantau gitu, biar orang keluarga teman-teman itu paham kalau kalian tuh posisinya di mana dan lagi dalam kondisi apa, jadi bisa dihubungi gitu. Jadi kayak misalnya contohnya saat gempa aku harusnya itu di bawah meja, jangan malah di bawah lemari atau di bawah apa yang berpotensi untuk jatuh dan menimpa teman-teman kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman materi tentang pencegahan atau manajemen anxiety kita dalam menghadapi bencana gitu ya. Jadi dari bencana itu semuanya memang wajar ya, panik saat bencana itu wajar, tapi jangan sampai kepanikan itu malah justru membawa hal yang negatif buat teman-teman. Jadi walaupun kita lagi ada bencana apa, tapi teman-teman jangan malah bingung harus ngapain terus malah akhirnya cuma diem aja saking bingungnya, saking stresnya, saking cemasnya kayak gitu. Jadi teman-teman malah nggak bisa berpikir jernih. Jadi apapun kondisinya kita tuh tetap harus berpikiran tenang, positif, jernih
kayak gitu teman-teman, biar mengantisipasi adanya hal-hal di luar dugaan yang justru justru mendistract kita, justru malah membahayakan diri kita sendiri kayak gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang mau Tidak. memperhatikan tadi pagi, karena kita masih punya ada hadiah lagi teman-teman. Ayo, tadi katanya Mbak Damar mau. Tadi Yang kita apa saja? ada 4, ada teknik pernapasan tadi udah. Tadi yang kedua yang grounding, atau enggak yang ketiga yang safety plan, atau enggak yang keempat tadi terakhir. Ya ayo Mbak Damar mau yang mana? Yang kedua. Mau yang kedua. Yang gimana itu tadi? Apa namanya? Teknik grounding. Nah, ya itu 5, 4, 3, 2, 1. 5 barang di sekitar kita. 4 menyentuh barang kita. Objek yang di dekat kita. 3 suara. Dengarkan suara. Yang kedua menghirup. Yang satu doang tuh ini yang napak Rasakan ya. Oke, tujuannya apa tadi tekniknya? tujuannya biar kita ngerasa Masih nyata gitu. Iya, Oke, gimana teman-teman? Bener nggak jawabannya? Thank you. Lagi nggak? Bicara mau nggak? Itu yang tiga. Yang ketiga, itu ini cognitive reframing, membantu pikiran kita menjadi positif, biar negatif terus saat menghadapi. Contohnya aja. Kalau lagi saya lagi ada rencana apa, jadi kita ada rencana aku biasanya selalu di bawah kolong meja atau enggak biasanya kalau orang-orang sekitarnya pada keluar ada gempa. Terus biar pikiran kita tetap positif gimana caranya? biar pikiran tetap positif ya teman-teman jangan balik ke rumah yang tidak tempatnya, walaupun memang ada barang-barang penting, tapi tetap utamakan keselamatan diri sendiri. Terus ingat orang sekitar juga jangan mikirin diri sendiri, tapi orang lain juga kita Terus satu lagi berpikir positif, ya, biar kita tetap tenang. selamat tenang. Ya. Oh gimana teman-teman, bener kan ini jawaban dari ya teman-teman, masih ada lagi yang mau memberikan pertanyaan atau mau memaparkan ulang materinya, terus atau mau ngasih kesimpulan tentang materi hari ini? Cukup. Oke teman-teman, karena cukup akhir ya, jadi di sini karena materi bimbingan kita sudah selesai ya teman-teman, jadi jangan lupa dipraktekkan ya, jangan sampai kita itu ya kita berdoa jangan sampai terkena bencana, tapi dari materi ini kita bisa mengambil hal positifnya. Kalau misalkan lagi bencana, kita tuh harus mengambil tindakan seperti apa biar tidak membahayakan diri kita dan juga orang lain. Oke, karena materi bimbingan kali ini sudah selesai, ada baiknya kita berdoa kembali ya teman-teman, berhamdalah bersama agar materi yang disampaikan itu bermanfaat buat teman-teman. Oke, mari kita membaca alhamdulillah bersama. Sebelumnya terima kasih banyak sekali ya teman-teman sudah mau mengikuti sesi bimbingan yang hari ini dilakukan oleh Mbak Ica dan juga Mbak Ainsi. Semoga ilmunya bermanfaat terus, dan teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan terus ya teman-teman. Sekian, mungkin kita akan adakan sesi selanjutnya di lain waktu ya teman-teman.